Akhirnya kesampaian juga ya. Kita bikin video lagi di channel yang hampir membusuk ini. Pertanyaan dari banyak teman, banyak penonton yang begitu peduli pada saya. Gimana kabarnya dan apa saja progresnya selama 5 tahun ini. Terus terang, setelah viral bersama Guru Gembul, saya pensiun dari dunia sekolah dan pada akhirnya bersemedi di Gua Lima Jari. Dan apa yang saya dapatkan? Tidak ada, hanya tubuh yang semakin kurus. Nah, apa saja sih yang selama ini saya lakukan sambil menunggu channel ini bisa dikembangkan lagi? Pertama, kenapa saya memutuskan hari ini untuk mengawali lagi? Beberapa teman itu benar-benar memaksa saya untuk kembali tampil, bukan membawa narasi yang kaleng-kaleng, tetapi membawa narasi dari buku-buku yang nantinya saya jelaskan ke teman-teman yang selama 5 tahun ini saya buat. Riset inilah yang beberapa teman itu meminta saya untuk dikembangkan, untuk ditunjukkan, disampaikan ke mungkin ke teman-teman seluruh Indonesia atau mungkin seluruh dunia ya. Barangkali ada yang punya pemikiran sama dan kita bisa saling berbagi, saling berdiskusi untuk mencapai narasi besar yang kita buat ini. Riset apa yang selama ini saya buat bersama teman-teman saya di sini? Yang pertama adalah riset mencari pondasi peradaban baru Indonesia atau kita sebut sebagai PPBI ya selanjutnya. Kenapa? Karena kita berpikir, masa iya sih kita yang sudah difasilitasi teknologi dan pengetahuan canggih tidak bisa memberikan sekalipun hal kecil untuk negeri ini yang katanya sudah sangat parah. Itu yang pertama. Yang kedua, penerjemahan dan penerbitan buku asing, buku-buku dari barat, baik itu klasik ataupun modern ya, zaman Renaissance, abad pencerahan, kita terjemahkan, kita diskusikan. Selanjutnya kitab-kitab dari Timur Tengah, dari Arab, dari peradaban dinasti Abbasiyah, kitab-kitab yang belum sempat diterjemahkan atau bahkan dikomentari, kami diskusikan juga. Yang ketiga, kita membuat konseling 3 diagnosa ini sebagai pemuasan rasa penasaran, apa benar ada penyakit yang memang tidak bisa disembuhkan dan kita cari formulasinya. Makanya di bawah konseling 3 diagnosa ini kuatnya adalah menyembuhkan luka sampai ke sumbernya. Selanjutnya adalah syatahat sobar, walaupun buat konsep sih, dari riset yang kita bikin, kemudian buku-buku yang kita cetak juga, kita diskusikan, kita membuat sebuah wadah offline, tempat yang bisa kita jadikan markas, katakanlah begitu, untuk diskusi bersama sambil ngopi, sambil nyemil, dan merumuskan semacam sistem pendidikan untuk masyarakat, untuk pelajar, anak muda yang sama sekali tidak ada ikatan di dalamnya. Tidak ada ikatan, tidak ada hierarki, tapi terprogram secara sistematis. Mengapa kita berawal dari buku atau diskusi menerjemahkan buku-buku asing? Karena kami pikir munculnya peradaban-peradaban besar dunia sejak dari era Thales misalnya ya, dari Yunani, kemudian Socrates, Plato, Aristoteles, dan para filsuf klasik lainnya, mereka juga menuliskan buku. Bahkan di India ada buku-buku yang memang ranahnya spiritual, itu Bhagavad Gita, Weda, itu juga buku. Zaman Islam, Nabi Muhammad, ya Quran, buku, kitab. Kemudian di Eropa ketika abad Renaissance itu juga buku. Newton, René Descartes, dan sebagainya. Kemudian di Islam zamannya dinasti Abbasiyah itu di laboratoriumnya Harun ar-Rasyid dan perpustakaannya yang besar itu juga buku. Kami pikir ini adalah cara yang entah akan berhasil atau tidak, kita tidak peduli. Yang penting kita ada usaha ke arah sana, menciptakan buku-buku baru, sintesa dari pemikiran barat dan timur, daripada
Kita sama sekali hanya menikmati, hanya jadi penonton dari teknologi yang Barat ciptakan dan Cina beserta kawan-kawannya. Sedangkan Indonesia hanya jadi penonton. Dan itu pun rusuh. Dalam diskursus kami, diskusi-diskusi yang kami lakukan, tentu saja dengan latar belakang psikososial kami di Indonesia, apalagi orang Jawa ya, mohon maaf, kami berpikir bahwa mungkin buku-buku yang akan kita tulis itu dengan tetap cita rasa lokal, dengan budaya lokal, tanpa mengesampingkan semua peradaban-peradaban dari luar. Kemudian mencari sintesa antara buku-buku atau pemikiran Barat dan Timur, kemudian diolah dengan peradaban Nusantara atau kebudayaan Jawa sekali lagi, atau kebudayaan Nusantara semua dari Timur sampai Barat, itu bukan pekerjaan yang mudah. Tapi kami optimis, mungkin dengan fondasi awal ini suatu saat akan ada yang meneruskannya, dan mungkin saja di saat itulah peradaban itu mulai menemukan benih-benihnya. Di antara buku-buku yang sudah kami tulis apa saja? Yang pertama adalah ini, Kosmologi Intuitif. Ini buku induknya. Dan dari buku induk ini kami bedah lagi. Itu ada buku Systemic Healer. Kemudian ada 7 spektrum cahaya beserta para penduduknya. Selanjutnya 5 konfigurasi akal. Dan yang baru selesai Extended Introspection. Seperti apa buku-buku ini? Nanti saya berikan spoilernya. Selain buku-buku tadi, masih ada beberapa daftar buku yang akan kami buat. Di antaranya adalah yang pertama, teknologi setelah AI. Kemudian kita juga akan membuat sistem pendidikan peradaban baru Indonesia. Kemudian ada sistem komunikasi langit. Selanjutnya ada buku Manusia adalah akun Tuhan dalam game semesta raya. Selanjutnya juga buku tentang konsepsi waktu ketiga, sintesa antara waktu padat menurut Newton, kemudian waktu relativitas menurut Einstein, dan yang ketiga adalah ini tentang konsepsi waktu ketiga. Dan terakhir yaitu buku khusus yang menjelaskan tentang konseling 3 diagnosa, agar setiap orang itu tidak harus berobat ke dokter atau psikolog, tapi bisa belajar sendiri, kemudian bisa memberikan terapi untuk diri sendiri, semacam self healing dengan struktur dan metodologi yang jelas. Dan sekali lagi, selain tentang hal-hal teoritis seperti tadi, kita juga berencana untuk membuat sebuah wadah yang tadi saya sebutkan sebagai Sata Slobar ya. Dan semua desain yang saya ceritakan tadi itu untuk satu tujuan. Jika Indonesia ini ingin bersaing di dunia global, di dunia internasional, maka harus berani untuk menjadi tuan rumah di rumah sendiri. Kita harus harus menggali pemikiran yang khas dari Indonesia, bukan hanya copy paste dari Barat atau Timur. Nah, sekarang bagian 2. Apa saja sih yang saya lakukan selama semedi di Gua Lima Jari? Seperti yang saya katakan tadi, saya kasih spoilernya, buku-buku satu persatu. Yang pertama adalah Kosmologi Intuitif. Di buku ini semua saya jelaskan tentang fondasi-fondasi untuk buku-buku selanjutnya. Kosmologi Intuitif ini menjelaskan beberapa rahasia dari ayat-ayat di beberapa kitab suci. Di kitab ini saya jelaskan tentang otak cahaya atau holographic storage, otak udara atau medan morfik atau clouding storage. Apa saja penjelasannya tentang itu di buku ini saya jelaskan. Kemudian selanjutnya ada Systemic Healer. Buku ini tentang penyembuhan sistemik yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga yang biasanya ujian hidupnya paling berat. Dia menjadi orang terpilih, katakanlah begitu, untuk menyembuhkan luka leluhurnya, menyelesaikan tugas-tugas leluhurnya,
agar tidak dikerjakan, tidak dibebankan pada anak cucu setelahnya. Systemic healer kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada 7 spektrum saya beserta para penduduknya. Saya bongkar semua ilmu perdukunan, jenis ilmu perdukunan di situ. Mulai dari spektrum merah, di bawahnya yaitu semesta plasma atau jin-jin. Kemudian para malaikat Harut Marut di spektrum merah, jingga sampai wilayah ungu. Frekuensinya, gelombangnya pendek, frekuensinya tinggi, energinya besar. Sebaliknya, di spektrum merah, gelombangnya panjang, frekuensinya pendek, energinya pendek, kecil. Kemudian 5 konfigurasi akal. Ini adalah pendakian akal kita yang ternyata berevolusi dari akal biologis, homeostasis yang mengatur tubuh kita secara otomatis, kemudian akal logika sebab akibat, rasionalitas, dan ketiga adalah akal intuitif transenden. Ketika akal yang tadinya mengolah data dari indera itu bertambah fungsinya menampung data dari realitas yang lebih tinggi. Ini akal ketiga. Akal keempat yaitu akal kasaf komunal. Ketika kita mulai bermasyarakat dengan realitas yang lebih tinggi itu, bukan tentang wilayah jin lagi. Ini bukan tentang hal-hal duniawi lagi. Kita melihat sesuatu yang lebih luas, yang lebih besar daripada dunia material ini. Selanjutnya adalah akal asidro. Ini ketika Nabi Muhammad berjumpa dengan Tuhan, dengan Allah. Akal asidro inilah yang nantinya akan dijelaskan berdasarkan konsepsi waktu ketiga atau simultanitas, keserentakan waktu, bahwa masa lalu, masa kini, dan masa depan itu berjalan berbarengan. Kita sebelum dilahirkan, ketika masih dalam bentuk ruh misalnya, saat ini, nanti ketika meninggal atau kita sudah masuk neraka atau surga, itu sedang berjalan bersamaan. Oke, itu spoiler ya. Selanjutnya adalah extended interoception. Ini adalah tentang firasat. Kenapa teman-teman sebagian mungkin ya ada yang merasakan kepedihan atau rasa sakit dari orang-orang yang kita cintai, kita sayangi, sekalipun jaraknya jauh. Teman-teman yang berada di Indonesia misal, atau di Jakarta, di Bandung, di Bogor, dimanapun, itu bisa merasakan rasa sakit, kepedihan, kegagalan yang keluarga atau sahabat teman-teman rasakan di negara lain. Extended interoception ini akan jelaskan secara detail apa dan bagaimana, mengapa hal seperti itu bisa terjadi. Dari video ini, saya mengajak teman-teman untuk tidak sekedar menjadi penonton kecanggihan teknologi yang sudah diciptakan oleh Cina, Amerika, Barat, dan negara-negara lain. Tapi saya mengajak teman-teman juga untuk menjadi penutur, untuk menjadi pelaku. Kenapa? Karena Indonesia tidak mungkin bisa bersaing jika jalurnya kita masih di belakang mengikuti mereka. Kita masih berkiblat pada mereka. Kita harus berani untuk membuat jalur sendiri, walaupun dengan konsekuensi gila, tidak waras, atau kentir. Oke, kali ini terus terang saya mencari investor ya, yang tanpa paksaan, yang memiliki visi dan misi sama untuk ya setidaknya mencari fondasi kecil lah untuk peradaban baru Indonesia yang mungkin suatu saat di zaman setelah kita itu akan tumbuh. Saya tidak akan menjual kesedihan seperti video yang viral dulu, tapi yang saya tawarkan adalah bayangkan jika ada sebuah taman, ada makanan ringan, minuman ringan, es teh jumbo misalnya, ada kopi dengan harga jalanan, tempe mendoan, nasi goreng, rebus telur dengan harga-harga yang 10.000, 15.000. Nah, di tempat itu para pemuda, anak-anak muda, pelajar itu datang bukan hanya untuk jajan, tapi juga untuk belajar dengan intens, terprogram, santai, dan tanpa ikatan apapun. Di tempat ini, taman ini itu bukan hanya sekedar belajar,
tapi juga penyembuhan diri, sejak dari hati, pikiran, dan tindakan. Kita akan mempelajari diskursus dari buku-buku yang saya buat ini, atau bahkan buku-buku para pemikir lain. Kemudian kita menyembuhkan diri dengan konseling 3 diagnosa yang saya temukan formulasinya. Dan bukan cuma itu, di belakang taman ini itu ada pertanian hidroponik, ada peternakan ayam petelur dan peternakan ikan lele. Jadi bukan hanya ada pendidikan, ada juga kesehatan jiwa raga, dan juga ada ekonomi kerakyatan, kemandirian ekonomi yang bisa menjadi pembelajaran untuk anak-anak muda. Semua imajinasi itu dalam desain Satahat Slobar. Belajar sambil ngopi, belajar sambil menyembuhkan diri, belajar sambil menanam, memanen, dan juga mungkin jatuh cinta. Kesimpulannya, di taman ini, pendidikan yang akan kita gulirkan, pembelajaran yang akan kita laksanakan adalah pembelajaran berbasis akal ketiga sampai akal kelima. Bukan hanya akal sebab akibat atau logika, rasionalitas, tapi juga bagaimana caranya agar akal kita yang tadinya itu mengelola data dari indera itu bisa menampung dan memfilter mana informasi-informasi dari realitas yang lebih tinggi, yang benar, yang lurus, yang adil, yang tidak melanggar moralitas, dan mana yang itu bisikan menyesatkan. Sampai akal kelima, ini bagaimana caranya kita ihsan. Konsep dalam Islam ada iman, Islam, dan ihsan. Ketika kita benar-benar seakan-akan berhadapan selalu dengan Tuhan kita. Itu di pendidikannya, di pembelajarannya, di kesehatannya, yaitu konseling 3 diagnosa. Apa itu konseling 3 diagnosa? Yang pertama, diagnosa fisiologis tubuh kita. Dengan akal yang pertama tadi, homeostasis. Bagaimana caranya kita itu menyeimbangkan diri dengan tubuh kita setiap ada keanehan sedikit pun. Selanjutnya, diagnosa psikologis pikiran, sampah-sampah pikiran, kebencian, dendam, kenangan buruk masa lalu, trauma, luka dari keluarga, dari teman, dari pergaulan, dari sekolah. Kita akan sembuhkan itu. Yang terakhir adalah diagnosa ekologi bootstrap. Bootstrap ini dari filsafatnya Geoffrey Chauvet yang mengatakan bahwa kita atau sebuah partikel dengan partikel yang lain, kita dengan segala sesuatu di semesta ini itu tidak ada bedanya. Kita sama, dan ketika kita melakukan sesuatu itu bukan karena kita lebih mampu, bukan kita lebih kuat, tapi karena ada sifat emergence, kebersamaan, kekuatan yang muncul karena kita bersama-sama. Secara sederhana begitu. Dan terakhir yaitu tadi pertanian dan peternakan kerakyatan, belajar mandiri, ekonomi, pendidikan jiwa raga, kesehatan jiwa raga. Dan teman-teman yang penasaran dengan konsep ini, pitch deck dan RAB ada di deskripsi ya. Silakan cek sendiri. Kedepannya kita akan mulai mengkaji buku-buku yang sudah kami tulis itu. Baik, bagi teman-teman yang ingin membelinya, ada linknya di deskripsi. Bagi teman-teman yang tidak percaya, yang skeptis, yang ragu, silakan nonton videonya saja. Subbab per subbab akan saya jelaskan di video-video setelah ini.